Baik, kita mulai saja. Mengingat kita ini malam minggu, takutnya mau ada kegiatan-kegiatan yang lainnya, kakak-kakak. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Alhamdulillah, kakak-kakak, pada malam hari ini kita berjumpa kembali dalam tatap maya sesi ke-6, modul 1.5 tentang pengembangan kurikulum PJOK. Artinya kita sudah 5 modul yang sudah kita pelajari, mulai dari modul 1.1, merefleksikan refleksi, kemudian asset-based thinking, kemudian pembelajaran diferensiasi, dan pada malam hari ini kakak-kakak kita akan membahas tentang pengembangan kurikulum PJOK. Baik kakak-kakak, pada malam hari ini kita akan membahas tentang pengembangan kurikulum PJOK, tetapi sebelum kita mulai kegiatan tatap maya malam hari ini, kakak, seperti biasa kita awali dengan doa terlebih dahulu supaya kegiatan malam hari ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan apa yang kita lakukan hari ini selain mendapatkan ilmu tentunya menjadi ladang pahala bagi kita semua. Untuk itu, mari kakak-kakak kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa diakhiri. Baik kakak-kakak, sebelum ke materi pada malam hari ini, seperti biasa saya ingatkan kembali tentang kesepakatan bersama. Pertama, seperti biasa menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, ketiga hadir seutuhnya, keempat menghargai waktu bersama, kelima maksimalkan fitur chat, keenam klik raise hand sebelum bertanya, kemudian yang terakhir gangguan teknis adalah hal wajar. Untuk kesepakatan belajar, saya rasa kakak karena ini setiap minggu, setiap pertemuan tatap maya selalu diingatkan, saya rasa kakak sudah paham, sudah paham, artinya kalau memang ada yang mau ditambahkan silahkan, kalau memang ada yang kurang berkenan ya silahkan nanti bisa dikomunikasikan. Itu kakak terkait kesepakatan bersama pada malam hari ini. Kemudian pada malam hari ini kakak-kakak kita akan membahas modul 1.5 menguatkan. Kita akan menguatkan modul 1.5 yaitu pengembangan kurikulum PJOK. Adapun pada malam hari ini kakak-kakak kita punya waktu selama 2 jam pelajaran atau 2 kali 45 menit. Mudah-mudahan nanti kita mulai lebih awal sebelum jam 9.00 yang dijadwalkan. Kenapa saya pajukan kegiatannya lebih awal supaya nanti selesainya bisa tidak terlalu malam kakak-kakak. Mengingat hari ini malam minggu mungkin ada beberapa dari kakak yang ada aktivitas lain, misalkan dengan keluarga atau hal yang lain yang ingin dilakukan. Sekali lagi mohon maaf kakak mengganggu aktivitasnya pada malam hari ini kita tatap maya untuk membahas modul 1.5. Adapun tujuan dari sesi kita kali ini yang pertama,
kakak-kakak atau peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitan dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK, dan yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Harapan saya kakak-kakak, karena di sini tatap maya ini bertujuan untuk menguatkan apa yang sudah kakak-kakak baca di modul 1.5, di pertemuan tatap maya ini tujuannya untuk menguatkan pemahaman kakak-kakak terkait apa yang sudah dipelajari di dalam modul 1.5. Mudah-mudahan sudah dibaca modulnya kakak-kakak. Baik, yang selanjutnya pada malam hari ini kakak-kakak ada 3 sesi agenda kegiatan. Yang pertama nanti terkait dengan backward design, kemudian yang kedua pengembangan kurikulum PJOK, dan ketiga pemikiran KHD atau Ki Hajar Dewantara dan kurikulum Merdeka. Tetapi di sini tidak disebutkan, di dalam moderasi ini tidak sebutkan berapa menit waktu yang pembagian waktunya. Yang jelas nanti untuk 45 menit ini mungkin dibagi-bagi, ya tadi untuk pendahuluan, kemudian untuk dibagi lagi untuk pembahasan tentang backward design, kemudian yang kedua pembahasan tentang pengembangan kurikulum PJOK, dan ketiga pemikiran Ki Hajar pemikiran KHD dan kurikulum Merdeka. Dan terakhir nanti ada refleksi sekaligus nanti foto bersama. Baik kakak-kakak, kita lanjutkan ke sesi 1. Sebelum saya lanjutkan ke sesi aktivitas 1, kakak-kakak, barangkali ada yang mau ditanyakan, mau disampaikan terkait modul yang kakak-kakak baca, kemudian terkait tugas-tugas yang sudah atau yang belum dikerjakan. Silahkan kakak-kakak, barangkali ada yang mau disampaikan. Ada barangkali ada yang mau disampaikan kakak-kakak? Tidak, Pak. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada kakak-kakak, kita lanjutkan ke moderasi selanjutnya. Untuk aktivitas 1, nanti kita punya waktu sekitar 45 menit, yaitu tentang backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Kemudian di dalam moderasi ini kakak-kakak, ini dalam aktivitas 1 ini, ada pertanyaan yang harus kakak-kakak jawab. Di sini pertanyaannya, menurut Bapak Ibu dari skala 1 sampai 10, kira-kira berapa dalam pemahaman Bapak Ibu tentang kurikulum PJOK? Nah, jadi dari pertanyaan ini kakak-kakak untuk mengawali kegiatan pada malam hari ini, di dalam moderasi ini disediakan sebuah pertanyaan, yaitu grade atau angka 1 sampai 10, nilai 1 sampai 10 terkait diri kita sendiri, terkait diri kakak-kakak tentang kurikulum PJOK atau tentang pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK. Nah, untuk menjawab ini kakak-kakak silakan bisa menjawabnya di kolom chat. Silakan apakah di grade 7, 6, 9, atau bahkan mungkin ada yang sudah sampai ke grade 10 terkait pemahaman tentang kurikulum PJOK. Silakan kakak-kakak bisa menuliskan jawaban dari pertanyaan ini di kolom chat. Ya, Pak Marcel masih di gereja. Ya Pak, nggak apa-apa, dilanjut saja, silakan. Pak Hendra, 7 bungkus. 7 bungkus apa ini Pak? Pak Hendra sudah menjawab 7, kemudian yang lain 6. Kak Angga menjawab 6. Yang lain mungkin bisa menjawab. Ayo, silakan kakak pertanyaannya. Pak Beni 6.
Pak Sukris 8, udah bagus ini Pak Sukris sudah 8 gridnya. Kemudian Kak Wendy 6, Pak Suratman kemudian 6, yang lainnya silakan yang belum menuliskan. Kalia 6, kemudian Kak Izin Samsul Pak Heri. Taswa. Iya, silakan Kak. Ini tadi salah denger kayaknya aku, Pak. Gimana? Kirain disuruh milih 1 sampai 10 ini pilih nomor berapa nanti terus ada apa? Ada pertanyaan gitu, Pak. Enggak. Jadi nanti gini Kak, terkait ini yang disampaikan di moderasi ini, terkait pertanyaan skala ini, kakak-kakak kan mungkin sudah memahami tentang kurikulum di dalam PJOK. Nah, terkait pemahaman kurikulum tersebut, kakak-kakak tinggal menuliskan di grade berapa. Misalkan saya berada di grade 7. Grade 7 itu kenapa? Misalkan ya sudah memahami misalkan tentang pembuatan CP, kemudian penyusunan perangkat pembelajaran, tetapi masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Itu yang dimaksud nanti kakak menuliskan grade 1 sampai gitu. 10 itu terkait pemahaman. Oke, ulang ya Pak berarti Pak. Ya, kalau mau diulang silahkan Kak, tentang kurikulum PJOK. Iya, Pak. Silahkan bisa dikaitkan dengan kurikulum yang sekarang, kurikulum Merdeka. Baik Pak, baik. Mungkin di sebagian sekolah kakak-kakak, sebagian sudah ada yang menerapkan kurikulum, karena kurikulum Merdeka ini kan sekarang sudah menjadi kurikulum nasional. Silahkan bisa disampaikan di grade berapa terkait pemahaman kurikulum PJOK dikaitkan dengan kurikulum Merdeka saat ini. Kak Marcel 6. Kak Sukris 5. Baik kakak-kakak, kakak-kakak sudah menuliskan di sini grade kakak-kakak tentang pemahaman kurikulum PJOK. Kenapa ini dilakukan? Ini tujuannya yaitu untuk mengetahui asesmen awal, terkait kakak-kakak, pemahaman kakak-kakak terkait kurikulum di dalam PJOK. Nah, asesmen ini mudah-mudahan nanti ke depannya ketika kakak sudah mempelajari, sudah menguatkan tentang kurikulum di pengembangan kurikulum di PJOK ini bisa menaikkan grade-nya. Mungkin yang grade-nya 5 nanti bisa dinaikkan ke grade 7 atau grade 8. Bahkan mungkin bisa sampai ke grade 9 artinya atau 10. Kalau 10 mungkin sudah tahap sempurna, artinya sudah memang sudah siap berbagi, siap membagikan pengetahuan yang kakak-kakak miliki ke rekan-rekan guru yang lainnya. Baik kakak-kakak, tadi sudah sebagian sudah menjawab, hampir semuanya sudah menjawab. Ada yang grade 5, 7, dan ada yang sudah di grade 8, sudah sampai grade 8. Nah, sekarang kakak sudah menuliskan di sini, nanti gantian kakak-kakak bisa menyampaikan, misalkan tadi saya, Kak, siapa tadi yang sudah menjawab? Misalkan nih Kak Beni, di grade ke-6, yang dimaksud grade ke-6 ini seperti apa nanti bisa dijelaskan. Kita seperti biasa kakak-kakak yang menyampaikan kita undi lewat Spinwheel. Kita mulai. Oke, Kak Hendra dulu silakan Kak Hendra. Kak Hendra tadi menuliskan di grade berapa, kemudian nanti dijelaskan alasannya berada di grade sekian, kenapa alasannya, silakan bisa dijelaskan. Kak Hendra ada? Hadir, Pak. Ya, silakan Kak, bisa dijelaskan Kak. Tadi menuliskan di grade berapa? Grade 7 ya? Ya, benar, Pak. Ya, silakan bisa dijelaskan Kak. Disampaikan. Suruh jelasin, bingung sih, Pak. Jelasin tentang diri sendiri ini agak bingung saya. Gak apa-apa Pak, disampaikan Kak. Kenapa menuliskan di grade 7 ini, apa yang sudah dipahami, apa yang sudah dikuasai, kemudian ingin naikkan ke grade berapa,
terus kemudian tolak ukurnya apa nanti supaya bisa naik ke grade selanjutnya. Silakan Kak, disampaikan aja. Oh, untuk penjelasan Pak. Sebenarnya saya Pak milih angka 7 itu karena menurut saya kan rata-rata. Ya, untuk kemampuan saya sebenarnya rata-rata aja Pak. Paling kalau jauh ini saya hanya bisa menguasai kelas. Terus kalau untuk administrasi guru, ya masih banyak belajar juga saya Pak. Mungkin itu aja Pak. Oke, ada lagi Kak. Berarti butuh peningkatan di dalam terkait dengan administrasi Kak ya? Iya benar Pak. Ya, oke. Nanti kita sama-sama belajar Kak. Nanti di modul berikutnya di 1.6 nanti kita belajar sama-sama menguatkan tentang pembuatan perangkat pembelajaran dengan format backward addition. Oke, lanjut selanjutnya Kakak. Terima kasih ke Kak Endra. Lanjut selanjutnya Kak Renaldi. Kak Renaldi ada? Silahkan. Ada Pak. Oke, silakan Kak. Grade berapa tadi Kak? Saya di grade 5. Oh, ya gimana Kak? Kok masih di grade 5 Kak? Yang pertama memang masih belum pemahamannya belum maksimal lah intinya karena masih tahap pembelajaran. Yang sudah dikuasai apa Kak? Untuk saat ini hanya baru mengikuti saja sih Kak karena memang ya masih tahap belajar ini tadi masih apa ya dalam artian masih proses lah gitu. Kalau apa yang diketahui ya ketika ada yang menyusun lah contohnya menyusun kurikulum Merdeka ini baik itu RPP ataupun modul ya masih referensinya masih sana sini gitu loh. Masih jadi belum bisa menguasai 100% lah intinya. Makanya saya belum berani ngomong 7 atau 8 karena lebih baik mawas diri aja dulu gitu. Mau dinaikkan ke grade berapa Kak? Rencana saya ke grade 8. Wes, ya grade 8. Oke, mudah-mudahan bisa tercapai ya. Amin amin. Oke, baik. Oke, terima kasih Kak Renadi. Lanjut. Selanjutnya Kak Suratman, silakan Kak. Di grade berapa tadi? Saya tadi menjawab grade 6, Pak. Oh, 6 ya Kak. Silakan bisa Di dijelaskan dalam maksud dari grade 6. pemahaman saya secara konsep PJOK, kalau grade 6 itu kan hampir sedikit cukup baik. Untuk grade 6, pemahaman saya ini. Namun masih ada beberapa area yang ada beberapa hal yang masih banyak kekurangan bagi saya. Contohnya menjelaskan konsep dalam pembelajaran, terus contoh penerapan, atau pembahas-pembahasan soal-soal yang lain. Cuman kalau untuk kurikulum Merdeka ini secara penyusunan modul itu masih tahap pembelajaran. Jadi saya masih ingin menaikkan di grade 7 aja Pak nanti di kemudian hari. Bertahap dari grade 6, grade 7 karena dari grade 6 ini cukup baik, cuman ada beberapa yang memang ada kekurangannya gitu loh bagi saya gitu. Mungkin itu aja Pak dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Suratman. Oke, baik, semuanya butuh proses. Mudah-mudahan sekarang berada di grade 6 dengan adanya kegiatan PKG PJOK ini, mudah-mudahan nanti bisa dinaikkan ke grade 7 bahkan mungkin grade 8. Dan mungkin tidak menutup kemungkinan nanti setelah selesai kegiatan PKG PJOK ini, karena informasinya kegiatan PKG PJOK-nya tetap berlanjut, nanti kan gantian, tidak mesti harus saya nanti kemudian di kegiatan selanjutnya menjadi fasilitator. Nah, rencananya informasinya yang menjadi fasilitator nanti ya kakak-kakak yang mengikuti kegiatan PKG PJOK ini. Baik, selanjutnya kita lanjutkan. Ya, Kak Beni, silakan Kak. Oke Pak, izin menjawab. Tadi saya menulis Ya, silakan, Kak. di grade 6 Pak.
Untuk pembelajaran grade yang 6. ya, untuk pembelajaran ini kayaknya itu saya lemah di administrasi loh Pak. Kayak seperti kayak membuat modul dan sebagainya itu. Tentang kemarin modul yang kita baru bahas kemarin 1.4 itu ada gender Pak ya. Gender maaf. Itu Iya, mungkin kesetaraan gender, adil gender. ya, itu semuanya mungkin bisa dilaksanakan dalam konteks yang sama. Istilahnya bisa dilaksanakan antara penggabungan putra dan putri bisa, tapi ada juga yang kita mempelajari juga yang nggak bisa. Dari situ juga ada pembelajaran juga dari saya, dari kawan-kawan di sini. Contohnya kayak kemarin itu Pak Renaldi ya kalau salah, dia punya sekolah Iya, Pak antara Rinaldi. sekolah bola cewek cowok yang penggabungannya itu, dan sampai sekarang pun saya belum bisa itu Pak, kayak Pak Renaldi penggabungan antara cewek cowok untuk bermain bola yang kontak fisiknya itu lebih terjadi gitu. Itu ya ilmu lagi dari saya, dari Pak Renaldi. Itu aja Pak mungkin Pak. Baik, terima kasih Kak Beni. Ya, Ya, mudah-mudahan Pak. sama nanti bisa dinaikkan ke grade selanjutnya terkait tadi yang disampaikan pada pertemuan sebelumnya terkait apa yang disampaikan Kak Renaldi. Mudah-mudahan bisa nanti sama-sama mungkin ada yang bisa diterapkan, ada yang tidak bisa. Mengingat karakteristik dalam satu kelas itu pasti berbeda-beda. Ada yang cenderung mungkin menyukai, ada yang cenderung tidak menyukai, dan ada yang cenderung menyukai olahraga sepak bola, permainan bola besar sepak bola, ada juga yang tidak menyenangi sepak bola. Tetapi sekali lagi ya, harapan kakak dari kemarin pembelajaran adil gender itu ya mungkin bisa saja digabungkan, mungkin saja bisa tidak. Yang jelas di pembelajaran materi adil dalam gender itu kita tidak melihat oh ini yang benar, ini yang salah, tidak. Tetapi di sana tujuannya hanya mengurangi isu-isu yang muncul di dalam pembelajaran, contohnya seperti isu-isu terkait gender tadi. Adanya pemisahan, misalkan siswa malas di dalam pelajaran karena salah satunya kendalanya terkait adanya pemisahan antara laki-laki dan perempuan atau penggabungan perempuan dan laki-laki. Silakan kalau itu silakan nanti fleksibel, mana yang kira-kira kakak-kakak cocok untuk diterapkan di sekolah kakak-kakak silakan. Karena untuk kurikulum merdeka diarahkan kita harus mengetahui karakteristik awal peserta didik. Karakteristik awal peserta didik ini harusnya dilakukan di awal semester untuk tahun ajaran baru. Baik kakak, lanjut lagi ke yang selanjutnya. Ada Kak Wendy, silakan Kak Wendy. Ya Pak, izin menjawab. Ya, silakan. Saya tadi memberikan grade 6 karena ya masih hampir sama yang dijelaskan Pak Renaldi. Apalagi jujur Kak, saya di SD Kak, kemudian berada di kelas kecil, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Kalau kelas 3 kemungkinan masih di grade 6, kalau kelas 1 itu biasanya lebih ke calistung Kak. Jadi kita untuk praktek ataupun menyesuaikan apalagi kurikulum merdeka di kelas kecil itu masih agak lumayan lah bahasanya untuk menerapkan di kurikulum merdeka ini. Jadi untuk di administrasi berusaha pelan-pelan sesuai dengan kurikulum merdeka. Namun ya tadi masih tahap belajar juga sama dengan Pak Renaldi, terutama di kelas SD. Mohon izin ini Pak Taswa. Ya, siap. Oke, terima kasih Kak. Kalau kelas kecil itu penerapannya bagaimana Kak di dalam pembelajarannya sendiri? Untuk sementara ini kita lebih ke simulasi Kak, karena Simulasi. ya kalau di kurikulum merdeka kan memang kita bisa melihat lah. Saya juga kadang membawa laptop gitu untuk gerak lokomotor, dan lokomotor itu sementara anak melihat di laptop, kemudian kita juga menyiapkan LCD proyektor. Tapi itu tidak setiap pembelajaran, mungkin kita diselangi dengan yaitu calistung, membaca dan menulis serta menghitung. Terutama kelas 1 ini ya masih butuh asupan lah, suapan gitu Pak. Gitu. Ya. Oke, kalau kelas kecil kan dia SD kan diarahkan ke gerak lokomotor dan lokomotor Pak ya? Iya.
gerak di tempat Ya. dan berpindah. Oke, baik, terima kasih Kak Wendy. Ya. Mudah-mudahan tim sama bisa dinaikkan ke grade yang mungkin lebih tinggi, yang Ya. tentunya butuh proses untuk menaikkan ke grade yang selanjutnya. Baik, lanjut. Ya, Pak. Pak Marcel, apakah bisa Pak? Atau gimana Kak? Masih sembahyang mungkin, Pak. Masih Oke, beda lanjut mungkin. aja yang lain ya. Takutnya Iya, lagi Pak. sembahyang. Kak Sony, silahkan Kak. Kak Sony bisa menyampaikan. Oke, Pak. Kak, Saya di skala 7, Pak. Harusnya kan kalau bisa ya skalanya paling enggak 9 tuh, Pak. Yang saya masih bingung itu karena ini kan di SMA saya itu sama Tanjung Bintang itu kan kelas 11 baru tahun ini, Pak, kurikulum merdeka. Bukan kurikulum merdeka baru tahun ini. Jadinya untuk administrasi yang agak terkendala, Pak, untuk pembuatan modul ajar itu masih bingung. Jadinya ya comot sana comot sini gitu, Pak, yang jadi masalah bagi saya. Kemudian kalau MGMP juga jarang diobrolin tentang Pak. MGMP ya penyusunan perangkat ya. Iya, Pak. Untuk masalah perangkat itu paling ya langsung aja. Jadi tinggal edit nama aja, Pak. Jadi cari referensi ya Pak. Referensinya itu, Pak, yang masih sangat minim. Tadinya kan K13, Pak. Jadi kayak modul ajar dan lain-lain itu kan. Itu aja sih, Pak, yang terkendala bagi saya. Kalau untuk mengajar kemungkinan sih nggak beda jauh dengan K13, Pak. Itu aja, Pak. Oke, baik Kak Sony, kita coba 2 orang lagi. Setelah itu kita lanjutkan ke moderasi selanjutnya. Baik, Kak Angga silakan. Kak Angga ada? Halo Kak Angga ada? Lagi izin ada tamu kayaknya Pak. Dia ngechat. Oh iya, kita lanjut yang lain ya. Kak Ahmad Alfian, apakah sudah menuliskan Kak? Grade berapa? Kayaknya baru masuk Kak Ahmad Alfian. Kak Ahmad Alfian, halo. Oke, kita lanjut aja satu orang lagi kalau enggak. Kaisan, ada Kaisan? Ada, Pak. Oke, silakan Kaisan bisa menyampaikan, Kaisan. Jadi gini Pak, kalau saya sendiri yang tentang kurikulum merdeka dan modul ajar di sekolah saya itu masih belum memakai kurikulum merdeka, Pak. Jadi saya masih meraba-meraba untuk menerapin tentang kurikulum merdeka dan ajar, karena saya kan di SD Pak, ngajar kelas 1 sampai kelas 3. Jadi untuk sekarang ini masih nyari referensi dari internet, gimana penerapan yang benar gitu. Di grade berapa Kak? Jadi saya grade 6 Pak. Oh, grade 6 ya. Oke. Ada lagi Kak yang disampaikan Kak? Cukup Pak, itu aja Pak. Oke, cukup. Oke, baik, cukup ya kakak-kakak terkait pertanyaan tadi. Sudah hampir 9 orang yang sudah menjawab. Kalau saya simpulkan rata-rata semuanya hampir berada di grade 6.
Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan PKG PJOK ini, kakak-kakak nanti bisa mendapatkan tambahan ilmu baru, pengetahuan baru, sehingga bisa dinaikkan ke grade yang mungkin lebih tinggi. Baik itu di dalam perencanaan pembelajaran, di dalam penyusunan perangkat pembelajaran, di dalam melaksanakan proses pembelajaran, ataupun di dalam refleksi pembelajaran. Baik kakak-kakak, kita lanjutkan ke moderasi yang selanjutnya. Ayo Bu, lapar. Nah, untuk aktivitas yang selanjutnya kakak-kakak, aktivitas 1 ini kita diarahkan ke diskusi kakak-kakak. Nanti kakak-kakak dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, nanti kemudian saya akan membagikan Google Doc yang harus dikerjakan. Nanti kakak-kakak tinggal mendiskusikan, kemudian jawab pertanyaan yang ada di sana. Nanti setelah itu seperti biasa dipresentasikan. Jadi sekali lagi kakak-kakak, untuk aktivitas 1 ini kita bahas tentang backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Nah, di dalam moderasi ini kakak-kakak nanti diarahkan ke dalam diskusi. Nah, untuk diskusi nanti seperti biasa saya buatkan link board menjadi 3 kelompok. Nanti kakak-kakak silakan bisa menuju ke kelompok masing-masing. Adapun nanti durasi waktu untuk diskusi kurang lebih nanti 20 menit. Nah, nanti 20 menit kemudian nanti untuk menyampaikan hasil presentasinya. Nanti gantian apakah nanti untuk presentasinya mulai dari kelompok 1, kelompok 3 atau kelompok yang lainnya. Baik kakak-kakak, saya akan membuat dulu board untuk diskusi. Nanti di dalam board, setelah masuk ke board, nanti saya akan mengirimkan bahan untuk diskusinya. Nanti silakan dibahas dan dikerjakan di kelompok masing-masing. Bentar. Oke. Silakan, saya sudah membuat board kakak. Kakak bisa menuju ke board masing-masing. Kamu bakal senang lagi. Buat besok ya. Ya. Susu. Cepetan masukin. Iya. Kita dulu. Lama dia, apalagi dia juga. Apalagi dia kan, ya semoga ini mulu. Ya kan cuma kayak gitu, cuma kan udah tahu tapi gitu. Kalau pagi ngomong enak ya. Halo, kamu udah lama. Besok aja habis maghrib, soalnya kan tadi seharian. Kita udah bilang besok habis maghrib. Soalnya seharian. Makan yuk.
Jalan dia. Tapi pasar. Asal ngapain? Aku pengen ukur bapak.
Pak Alfian. Halo Pak Alfian. Apa Pak Sony? Ya Pak. Proyek Ini proyek baju gimana Pak Sony? nanti lah. Nanti lagi ini nih. Piye Pak Sony iki? Berbaju. Loh Pak Edi ini grup mana ini? Udah gabung grup besar lagi nih ya? Grup besar ini Pak Sony. Oh. Lah grup kelompoknya udah nggak ada lagi. Wis bubar. Balik kelompok masing-masing. Lambat Pak Renaldi, lambat. Wis ora kelas Pak Sony iki, aneh, angel. Pak Renaldi udah belum tadi itu? Ya udah belum. Kelompok kita. Udah. Nomor 4 tadi udah belum? Udah, nomor 4 aja yang belum. Pak Sony, ini mau grade piro Pak Sony mau? Hah? Grade piro mau? Yo kelas terjap. Kelas apa? Kelas PAUD. Kelas 7. Ngopi dhisik Pak Eri. Pak Alfian. Kopi luwak nih. Kirim pertanyaannya tadi Kak. Pak, japrik aku. Hilang Itu pertanyaannya. jadi chat loh. Grade 7. Grade 7 iki piye to? Baik, kakak-kakak bisa dengar suara saya? Bisa Kak? Dengar. Oke, baik. Kita waktu diskusi sudah habis, kita lanjutkan ke sesi presentasi hasil diskusi. Saya tentukan atau ada yang mau tampil lebih dahulu dari kelompok mana? Grade 7 Pak. Grade 7, siapa yang grade 7? Kelompok siapa? Sesuai dengan kelompok aja Pak, sesuai dengan kelompok. Ada yang grade 8 tadi Pak. Pak Heri grade 8 Pak. Biar Pak Heri aja. Nih, diundi nih. Sony sentimen Sony. Kelompok 1. Ya, kelompok 1. Silakan kelompok 1. Silakan siapa yang jadi moderator, silakan. Yang penyaji siapa, silakan. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Saya sebagai moderator akan memimpin jalannya presentasi. Penyaji Bapak Marcelinus Budi, notulen Bapak Angga Susilo, penyaji Aji Indrawan. Kepada Bapak Marcelinus Budi, tempat dan waktu kami persilakan. Bisa diperbesar nggak Pak? Bisa. Gimana Pak Marcel? Ya, sebentar. Tempat saya masih kecil banget Pak. Oke Pak. Baik, kami dari kelompok 1 ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Jawaban yang pertama adalah tujuannya adalah 1. Mendapatkan kesehatan fisik, yaitu meningkatkan kebugaran kesehatan siswa melalui aktivitas fisik yang teratur. Yang kedua, pengembangan keterampilan, bahwa kita mengajarkan berbagai keterampilan olahraga seperti teknik, strategi, dan aturan permainan. Yang ketiga adalah sportif, menanamkan nilai-nilai kerjasama dan foreplay dalam berkompetensi. Yang ketiga, pendidikan karakter, mendorong pembentukan karakter yang positif seperti disiplin, tanggung jawab, dan ketahanan. Yang keempat, kesadaran kesehatan,
meningkatkan pemahaman siswa tentang pentingnya pola hidup sehat dan gizi yang seimbang. Yang kedua, maaf Pak, agak ke atas Pak. Pak Taswa, nomor 2. Nah. Oh, nomor 2. Ini. Ya, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan? Jawabannya sudah memahami tentang pembelajaran PJOK. Mungkin Bapak Ibu yang berada di room ini sudah pahamlah tentang bagaimana kita mengajarkan mata pelajaran kepada siswa-siswi tentang PJOK. Yang ketiga, dalam konteks kurikulum Merdeka, apa tujuan-tujuan yang bisa dicapai? Mohon maaf Pak, ke bawah Pak. Ya, sebagian besar sudah tercapai seperti keterampilan, karakter, disiplin, pembelajaran berpusat pada siswa. Yang keempat, bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Ya, 1, siswa terlibat aktif dan guru berperan dalam pembelajaran. Yang kedua, guru memvariasi kegiatan dalam pembelajaran PJOK. Yang ketiga, guru konsisten waktu saat proses pembelajaran. Terima kasih. Monggo Pak Suratman. Demikian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih penyaji Pak Mazlius Budi. Untuk kawan-kawan kelompok 2 dan 3 kalau ingin bertanya ataupun mau menambahi tempat dan waktu kami persilakan. Ya, Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin menanyakan mengenai terkait jawaban Pak Marcel tadi, saya yang nomor 2, karena sudah memahami tentang pembelajaran PJOK. Nah, sedangkan yang mana kurikulum kita ini selalu berganti-ganti. Nah, memang sudah dipahami, tapi kan pembelajaran kita ini kadang berganti-ganti. Nggak tahu tahun ini kalau presidennya sudah ganti, kira-kira berubah lagi tidak kurikulum ini? Nah, jadi saya tanggapi, menurut saya apa yang akan kita pahami selanjutnya, Pak Marcel, begitu tentang pemerintahan kita ini, gitu loh. Gimana? Terima kasih, Pak. Ada Pak Marcel jawab? Siap. Kalau mengenai tentang kurikulum, kita ngikutin aja, Pak. Selepas itu apa mau kurikulum Merdeka atau kurikulum 13, kurikulum dulu CPST atau yang dulu, tetapi kita kan masih sesuai dengan aturan kita bagaimana kita mengajar. Jelas kita kan mulai pembelajaran dari awal sampai akhir ya tetap kayak gitu kalau PJOK Pak, tidak berubah. Kayaknya kita kalau di luar lapangan kita lebih enak lagi, lebih fleksibel. Terima kasih. Saya menambahi sedikit dari pertanyaan Pak Eri tentang kurikulum, karena di dunia pendidikan Indonesia ini selalu berganti. Kayak kurikulum 13. Kurikulum 13 ini belum tuntas Pak Eri, tapi sudah berganti lagi dengan kurikulum Merdeka. Perbedaannya itu satu, kalau kurikulum Merdeka ini dulu lebih anak yang lebih aktif Pak Eri. Jadi kita cuman melihat memfasilitator anak, kayak contoh kita menendang bola. Kalau dulu kan kalau kurikulum Merdeka Pak Eri, itu kita masih menjadi K13. Kurikulum 13 itu kita fokus pada kita. Terus ke kurikulum Merdeka ini, bagaimana anak lebih aktif? Itu aja perbandingannya Pak Eri. Mungkin itu aja pengalaman dari saya. Terima kasih Pak Eri. Ya, anak merdeka, gurunya Merdeka juga lah gurunya. Sistem Pak Eri. Tidur. Secara tidak langsung kita harus mengikuti sistem. Karena kita kembali ke sistem lagi Pak Eri. Kalau kita melanggar sistem mungkin ya kalau menurut angan-angan kita oke lah kita nggak mau. Cuma karena ini sistem ya apa boleh buat harus kita lakukan gitu loh.
Oke, terima kasih atas penjelasannya dari Bapak Marcelona dan Pak Suratman. Bisa saya terima. Semoga kurikulum PJOK ke depannya lebih baik kembali, lebih baik lagi. Amin. Ya, kepada Cukup. yang lain? Cukup? Cukup, silakan ditutup dulu kelompok. Demikianlah presentasi kami dari kelompok 1. Apabila ada kekurangan dan kelebihan mungkin itu dari saya dan kelompok kami. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh kelompok kami bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya sebagai moderator, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati kawan-kawan atau fasilitator, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1, beri aplaus tangan untuk kelompok 1. Untuk Pak Heri yang sudah memberikan pertanyaan juga, terima kasih. Lanjut ke kelompok berikutnya. Kelompok 3, silakan kelompok 3. Kelompok 3. Nah, ini kelompok 3. Pak Beni, Pak Wendy, Bu Lia, Pak Heri, dan Kak Hendra, silakan. Kelompok 3. Bisa dengar suara saya? Mohon maaf, kelompok 3. Pak Beni, mana Pak Beni? Ya, silakan Pak Beni. Ya, silakan Pak Beni. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Di malam hari ini saya sebagai moderator. Di sini kami kelompok 3 akan membacakan ada 4 item atau 4 soal yang kami sudah diskusikan. Penyaji di sini ada Pak Pendi, notulen ada Bu Lia, penyangga 1 ada Pak Samsul, penyangga 2 ada Pak Hendra. Tempat dan waktu penyaji Pak Wendy, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Beni Rianto atas waktu yang telah diberikan. Mohon izin Bapak Ibu sekalian serta Bapak Raswa selaku fasilitator. Kami dari kelompok 3 ingin mencoba menyajikan atau mempresentasikan. Ya, ini tugas yang pertama itu ada 4 soal. Nomor 1 yaitu apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Kemudian soal nomor 2, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Soal nomor 3, dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Kemudian nomor 4, bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Mohon izin menjawab dari pertanyaan 4 soal yang ada di atas. Jawaban nomor 1, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Menurut kelompok kami, pendidikan jasmani adalah mengembangkan anak secara keseluruhan. Melalui kegiatan jasmani, bukan hanya mengembangkan fisik saja, melainkan juga mengembangkan mental, sosial, emosional, intelektual, dan kesehatan secara keseluruhan, yakni khususnya peserta didik yang kita bina. Kemudian soal nomor 2, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dengan menjadikannya sebagai acuan? Ini diskusi dari kelompok kami. Sementara kami belum bisa dikarenakan kurikulum yang selalu berubah-ubah sehingga membuat guru dan juga peserta didik dalam belajar itu perlu adaptasi dengan kurikulum yang baru. Contohnya dulu ada kurikulum 2006, kemudian KTSP, kemudian ada kurikulum 13, dan yang terbaru ini ada kurikulum Merdeka. Jadi kita harus menyesuaikan dari mata pelajaran PJOK khususnya sebagai acuan.
Sementara ini jawaban dari kami seperti itu untuk nomor 2. Kemudian nomor 3, dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Kembali lagi, yang pertama kita sebagai pendidik yaitu tujuan dari pembelajaran. Yang pertama, membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, unggul, dan berdaya saing yang tinggi sesuai dengan kurikulum yang ada di sekolah. Kemudian menyiapkan bangsa untuk menghadapi tantangan di global era revolusi. Kemudian menguatkan pendidikan karakter melalui profil pelajar Pancasila menjadi kurikulum baru yang sejalan dengan tuntunan pendidikan abad ke-21 atau sering kita kenal sekarang yaitu kurikulum merdeka yang lebih menerapkan yaitu P5. Kemudian mendukung visi pendidikan Indonesia dan sebagai dari upaya pemulihan pembelajaran. Itu untuk jawaban nomor 3. Kemudian nomor 4, untuk slide-nya mohon izin Pak. Ya, ini udah. Oh ya. Nomor 4 jawabannya yaitu satu guru harus konsisten dengan waktu pembelajaran, berusaha untuk berdisiplin. Kemudian nomor 2, berikanlah materi pelajaran sesuai dengan modul ajar atau RPP yang telah kita buat sesuai administrasi dari kurikulum yang kita terapkan, apakah K13 ataupun kurikulum merdeka. Kemudian yang nomor 3, pemilihan metode model pembelajaran kerja kelompok atau strategi yang kita terapkan di dalam pembelajaran tersebut. Kemudian nomor 4 yaitu menggunakan sumber belajar bisa berupa buku atau alat peraga atau juga media yang lainnya seperti pada saat ini kita menggunakan media pembelajaran seperti laptop. Nah, itu juga bisa. Kemudian sheet projector itu si peserta didik bisa melihat. Demikian presentasi atau penyajian materi dari kelompok 3. Mohon maaf ada kekurangan ataupun kesalahan. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator Pak Beni Rianto. Terima kasih. Terima kasih Pak Wendy atas pembacaan dari jawaban kelompok kita. Mungkin ada kelompok lain yang mau menambahkan atau mau sedikit mengkritik apa seperti apa, monggo dipersilakan. Nggak ada? Silakan dari kelompok lain, barangkali ada yang mau menambahkan, silakan. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut ke kelompok yang terakhir yaitu kelompok 2. Tapi ditutup dulu, silakan kelompok. Ada yang mau menambahkan nggak? Ada yang bertanya dari kelompok yang lain? Sepertinya tidak ada, Pak. Ditutup aja. Oh ya. Pak Gini. Demikianlah dari jawaban dari kelompok 3. Kurang dan lebihnya kami terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, mari tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya sebagai moderator ingin memperkenalkan tim kelompok saya. Di antaranya moderator ada saya sendiri, lalu untuk penyaji ada Bapak Ahmad Alfian, lalu untuk notulen ada Bapak Sony Orbeta, lalu untuk penyangga 1 ada Pak Ihsan Nurfalah dan Pak Sukrisno. Untuk menyingkat waktu dari kelompok 2, monggo dipresentasikan untuk Bapak Ahmad Alfian. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Baik Pak Denaldi, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam rekan-rekan PKK Langsel 2024. Di sini kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi daripada kelompok kami, yaitu mengenai soal-soal yang ada. Itu nomor 1, yang pertama, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Kemudian nomor 2, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? 3, dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa tercapai? Dan 4, bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Jawaban untuk nomor 1, tujuan dari pembelajaran PJOK yaitu di sekolah yaitu untuk mengembangkan anak secara keseluruhan, baik fisik, mental maupun sosial. Kemudian berikut adalah beberapa tujuan dari pelajaran PJOK. Yang pertama, meningkatkan kebugaran jasmani. Yang kedua, mengembangkan kebiasaan hidup sehat sejak dini. 3, mengajarkan cara berolahraga yang benar. 4, mengembangkan keterampilan motorik. 5, mengembangkan kemampuan fisik. 6, mengembangkan pengetahuan dan penalaran. 7, mengembangkan penghayatan nilai-nilai. 8, membiasakan pola hidup sehat. Dan membantu siswa menjadi lebih sadar dan fair play. Kemudian, nomor 2, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran? Jadi memahami tujuan yang lebih luas yaitu bukan hanya soal gerak tubuh atau olahraga, namun bagaimana aktivitas fisik berperan dalam membentuk siswa yang sehat baik secara fisik maupun emosional. Kemudian nomor 3, mohon izin Bapak. Bentar. Nomor 3, dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan ini bisa tercapai? Dalam kurikulum merdeka, mendorong pembelajaran berbasis proyek dan pengalaman nyata, atau pendekatan berbasis proyek dan kontekstual, yang sangat cocok untuk pelajaran PJOK. Jadi guru bisa mengaitkan aktivitas fisik dengan konteks keseharian sehari-hari siswa, kehidupan sehari siswa, seperti mengajarkan pentingnya kebugaran fisik melalui proyek yang relevan, seperti olahraga di komunitas atau kegiatan kesehatan. Dan soal yang terakhir, bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar pada tujuan pembelajaran. Setiap kali merencanakan pembelajaran, guru perlu mengidentifikasi dengan jelas apa tujuan spesifik dari setiap sesi. Jadi tujuan harus konteks dan dapat diukur, baik itu terkait dengan peningkatan keterampilan fisik, kesehatan, mental. Ini ngomong segitu banget ya. Jadi contohnya yaitu siswa mampu bekerja sama dalam tim dengan memperhatikan jadi saja yang bisa kami sampaikan daripada kelompok 2. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih untuk Pak Haji. Demikian presentasi kami dari kelompok 2. Mungkin ada dari kelompok 1 dan kelompok 3 yang ingin menanyakan ataupun mau menambahkan. Untuk waktu kami persilahkan. Cukup. Kalau cukup sih, baik bisa ditutup. Oke, karena tidak ada yang bertanya, saya ucapkan terima kasih dari awal dan dari akhir. Apabila ada kesalahan dari kelompok 2, kami mewakili kawan-kawan, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 2, berikan aplaus. Baik, terima kasih kepada seluruh kelompok dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Ada 4 pertanyaan yang tadi yang harus dijawab. Saya hanya menguatkan apa yang sudah disampaikan oleh masing-masing kelompok. Yang pertama, intinya di dalam mencapai tujuan pembelajaran PJOK, kakak-kakak, tentunya kakak-kakak harus melihat dulu capaian pembelajaran PJOK di dalam kurikulum Merdeka. Nah, untuk capaian pembelajaran PJOK yang terbaru, kakak-kakak, untuk tahun 2024 ini sudah ada perubahan, kakak-kakak. Contohnya di dalam elemen yang tadinya keterampilan, sekarang berubah lagi, kakak-kakak, tidak lagi keterampilan gerak, tetapi untuk elemen PJOK terbaru 2024, elemennya sudah berubah. Ada terampil bergerak, kemudian belajar melalui gerak, bergaya hidup sehat, memilih hidup yang menyehatkan. Nah, kakak-kakak, terkait perubahan-perubahan ini tentunya ini mau tidak mau, suka tidak suka, artinya karena kita patuh dan tunduk terhadap aturan yang diterbitkan oleh pemerintah terkait perubahan. Mungkin sebelumnya kakak-kakak di capaian pembelajaran atau CP di tahun 2023, kakak-kakak sudah memahami, sudah membuat rancang desain pembelajarannya. Sekarang untuk 2024 ada perubahan lagi. Ya, ini mungkin tugas dari kakak-kakak dalam membuat desain pembelajaran atau baik modul ajar ataupun RPP. Ini sekali lagi ada perubahan. Nah, kembali lagi saya ke tujuan pembelajaran PJOK sendiri, kakak-kakak. Adapun tujuan pembelajaran PJOK bagi peserta didik, yang pertama tadi sudah disampaikan oleh setiap kelompok, itu memang benar adanya. Bahwa tujuan pembelajaran PJOK bagi peserta didik, yang pertama tentunya satu, secara garis besar untuk mengembangkan, menerapkan, mengevaluasi keterampilan baik itu konsep, strategi gerak yang menjadi disposisi untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh percaya diri, kompetensi, dan kreativitas. Jadi sekali lagi, tujuan yang pertama pembelajaran PJOK bagi peserta didik yaitu untuk mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan gerak. Kemudian tujuan yang kedua, kakak, dari pembelajaran PJOK, membantu mendukung mereka dalam memilih gaya hidup sehat. Di mana tadi di dalam elemen yang sudah saya sampaikan ada terkait elemennya yaitu terkait bergaya hidup sehat. Kemudian tujuan pembelajaran yang selanjutnya, kakak-kakak, yang ketiga yaitu tentunya untuk membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai pada Firefly, kerja tim, dan inklusivitas. Tadi disampaikan dari kelompok 1, kalau nggak salah kelompoknya Pak Marcel, ada yang namanya tadi terkait dengan peraturan, yaitu terkait dengan nilai Firefly dan kerja tim serta inklusivitas. Kemudian adapun tujuan pembelajaran PJOK yang keempat yaitu kakak untuk menanamkan apresiasi, mengembangkan sikap sportif untuk aktivitas jasmani sepanjang hayat. Nah, ini terkait yang ketika ada kata sikap positif, ini tentunya ke arah karakter di mana di dalam kurikulum Merdeka ini kita mengenal nama adanya yang itu P5, 6 karakter ini. Nah, salah satunya dengan pembelajaran PJOK ini kita bisa menerapkan karakter P5 itu, apakah gotong royongnya, kerjasamanya, dan silakan yang lainnya. Baik kakak-kakak, kemudian kakak-kakak, karena di aktivitas 1 ini kita membahas terkait backbone design, kakak-kakak. Nah, untuk backbone design ini kakak-kakak, mungkin kakak-kakak baru mengenal, ada yang sudah mengenal ataupun baru yang mengenal. Di mana backbone design ini kakak-kakak di aktivitas 1 itu, bahwa di dalam backbone design ini yaitu backbone design ini merupakan sebuah perencanaan pembelajaran atau bisa diaplikasikan di dalam RPP atau modul ajar, di mana di dalam backbone design ini rancangannya dimulai dengan kita menentukan tujuan akhir pembelajaran.
Ya, mungkin kakak-kakak ketika membuat RPP ada yang di situ dituliskan tujuan pembelajaran. Nah, di dalam backward design ini sebelum kita melangkah ke merancang asesmen, mendesain proses belajar, kemudian mengembangkan aktivitas. Nah, yang paling pertama kakak-kakak buat yaitu menentukan tujuan pembelajarannya. Adapun nanti cara menentukan tujuannya pembelajaran seperti apa, itu nanti dibahas di modul 1.6. Yang jelas untuk aktivitas 1, untuk backward design ini, sekali lagi garis besarnya, untuk backward design ini, di dalam penyusunan perencanaan pembelajarannya, diawali dengan menentukan tujuan pembelajarannya. Setelah kita mengetahui tujuan pembelajarannya, baru kita bisa merancang asesmennya. Apakah nanti asesmen otentik ataupun asesmen yang lainnya. Tetapi nanti kalau yang dibahas di dalam kegiatan PJOK ini, asesmen nanti kita akan menggunakan asesmen otentik. Nanti untuk lebih jelasnya, nanti kita pelajari bareng-bareng kakak-kakak. Nah, kemudian selanjutnya kakak-kakak, saya tampilkan dulu moderasinya, kakak-kakak. Nah, di dalam proses backward design ini, kakak-kakak, pengembangan kurikulum secara umum mulai 3 tahapan. Yang pertama, mengidentifikasi capaian pembelajaran. Yang mengaksud dengan mengidentifikasi capaian pembelajaran, kakak-kakak mungkin di dalam kurikulum Merdeka, di dalam membuat modul ajar, kita tentunya sudah melihat, sudah mendapatkan tentang capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran ini tentunya baku, kakak-kakak, sudah ada ketetapannya, tidak bisa dirubah. Yang bisa dirubah itu hanya tujuan pembelajarannya. Ya, jadi langkah yang pertama yaitu membuat capaian pembelajarannya, pembelajaran yang terbaru 2024, mungkin nanti bisa saya share di grup kelas kita. Kemudian yang kedua yaitu menentukan metode penelitiannya. Nah, untuk terkait metode penelitiannya, kakak-kakak, banyak sekali tentunya metode penelitian bisa dilakukan dengan cara observasi, dengan performa, ataupun dengan portofolio. Nah, silakan dari ketiga metode ini bisa digunakan, mana yang kira-kira cocok, kira-kira pas dengan karakteristik peserta didik yang ada di sekolah kakak-kakak. Kemudian yang selanjutnya, kakak-kakak, langkah yang ketiga terkait backward design, yaitu merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Nah, terkait strategi pembelajaran, kakak-kakak, untuk strategi pembelajaran, nah ini kita tentu sekali lagi harus bisa memastikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai itu seperti apa. Nanti ketika kakak-kakak sudah menentukan tujuan yang ingin dicapai dari pembelajaran seperti apa, kemudian silakan kakak-kakak nanti bisa memilih pendekatan pembelajaran yang bervariatif. Kemudian bisa menggunakan media nanti yang digunakan untuk pembelajaran seperti apa, kemudian sumber belajar seperti apa, dan terakhir melaporkan hasil belajar. Kemudian kakak-kakak yang selanjutnya, nah, ini ada pesan kunci dari backward design, kakak, bahwa Dexpen ini merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diikuti. Dalam backward design, kakak, membantu guru menjelaskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaian. Jadi sekali lagi, untuk backward design ini, kakak, diawali dengan menentukan tujuan pembelajaran. Kemudian dilanjutkan dengan langkah pembelajaran, dan terakhir dilakukan dengan penilaian pembelajaran. Nah, backward design ini nanti untuk lebih jelasnya dilanjutkan di modul 1.6, yaitu terkait dengan pembuatan nanti modul ajar atau RPP. Nah, kakak-kakak, ada aktivitas kedua yaitu kakak menyusunan program PJOK, tetapi kita waktunya tinggal beberapa menit saja. Saya hanya menyampaikan garis besarnya saja terkait aktivitas 2 ini, yaitu penyusunan program PJOK. Nah, penyusunan PJOK ini, kakak, manakah yang benar? Yang jelas kurikulum ini merupakan suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, baik itu yang meliputi
keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Ini yang dimaksud dengan kurikulum, ya, sekali lagi Kak, di dalamnya meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Nah, di dalam pembelajaran tentunya khusus untuk pembelajaran PJOK, untuk keterampilan atau psikomotor tentunya sudah sering dilakukan di dalam pembelajaran kegiatan pembelajaran sehari-hari. Kemudian di dalam pengetahuan juga terkait gerak dasar, mungkin Kakak sering menyampaikan juga, dan terakhir adanya terkait dengan penyampaian sikap. Nah, yang selanjutnya, Kakak, adapun komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksanaan kurikulum merdeka ada 5 struktur kurikulum. Yang pertama struktur kurikulum, yang kedua capaian pembelajaran, kemudian pembelajaran asesmen, kemudian yang keempat penggunaan perangkat ajar, dan kelima kurikulum satuan pendidikan. Nah, ini komponen kurikulum pada satuan pendidikan Kakak. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin nanti Kakak bisa memperdalam kelima ini di dalam modul ajar yang ada di LMS. Nah, Kakak, ini di sini untuk aktivitas 2 ini kita diarahkan untuk berbagi cerita pada saat Bapak Ibu menyusun kurikulum PJOK. Nah, ada beberapa pertanyaan Kakak. Yang pertama yaitu bagaimana Bapak Ibu selama merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Kemudian yang kedua, apa saja yang selama ini Bapak Ibu anggap menjadi suatu yang bernilai bagi peserta didik. Kemudian ada 3 pertanyaan Kakak, ini sebenarnya yang harus Kakak jawab, tetapi ini waktunya sekali lagi tidak cukup. Saya hanya menyampaikan garis besarnya saja terkait dengan penyusunan kurikulum Kakak, terutama untuk kurikulum merdeka. Itu ada yang di dalam penyusunan kurikulum tersebut ada satu pembelajaran kurikulum merdeka. Di sana ada prinsip-prinsip pembelajaran. Kan tentunya harus satu di dalam kurikulum merdeka ini harus bisa memanfaatkan pada asesmen awal peserta didik. Jadi untuk kurikulum merdeka Kakak, pertama harus melakukan asesmen awal dari peserta didik. Kemudian yang kedua menggunakan pemahaman tentang kebutuhan peserta didik. Nah, setelah kakak mengetahui asesmen awal, tentunya kakak harus menggunakan pemahaman tentang kebutuhan dari peserta didik tersebut dengan melakukan penyesuaian pembelajaran. Nah, setelah mengetahui kebutuhan peserta didik, baru kakak menyesuaikan pembelajarannya apa nanti yang akan disampaikan kepada peserta didik. Nah, kemudian di dalam kegiatan proses kurikulum merdeka ini, kakak cakupan kegiatan pembelajaran di dalam kurikulum merdeka, kakak ada 3 cakupan yang sering dilakukan kakak. Yang pertama yaitu pembelajaran intrakurikuler, kemudian ada kokurikuler, dan ada ekstrakurikuler. Nah, untuk pembelajaran intrakurikuler ya, ini sering dilakukan di dalam pembelajaran sehari-hari. Biasa yang diarahkan ini untuk intrakurikuler ini yaitu pembelajaran dengan diferensiasi. Adapun kompetensi untuk intrakurikuler kakak ini banyak dirumuskan melalui CP yang mencakup kemampuan fisik, pengetahuan tentang kesehatan, keterampilan olahraga. Kemudian ada pembelajaran kokurikuler. Nah, pembelajaran kokurikuler ini berupa proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Mungkin di sekolah kakak yang sudah menerapkan kurikulum merdeka ada yang namanya program namanya proyek penguatan profil Pancasila. Ini termasuk ke dalam kegiatan kokurikuler. Dan terakhir, cakupan kegiatan di dalam kurikulum merdeka ini yaitu ekstra kokurikuler. Ini dilaksanakan tentunya di luar jam pelajaran dengan menyesuaikan dengan minat murid dan tentunya disesuaikan dengan satuan pendidikan tersebut. Kemudian yang selanjutnya kakak terkait dengan pelaksanaan pembelajaran di dalam kurikulum merdeka, kakak ada 3 tahapan, yaitu tahapan pertama yaitu asesmen awal pembelajaran, tadi sudah disampaikan, kemudian yang kedua perencanaan, yang ketiga pembelajaran. Jadi di dalam kurikulum merdeka, kakak sebelum melakukan
proses pembelajaran ada 3 tahapan yang harus dilaksanakan. Yang pertama yaitu dengan melakukan asesmen awal pembelajaran, kemudian melakukan perencanaan pembelajaran. Ini bisa dilakukan dengan membuat modul ajar atau RPP. Kemudian terakhir ya ketiga itu pembelajaran. Pembelajaran ini tentunya disesuaikan dengan RPP atau modul ajar yang sudah dibuat oleh kakak-kakak sekalian. Baik kakak-kakak, itu terkait garis besar terkait aktivitas kedua. Kemudian ada lagi aktivitas ketiga kakak, ini terkait kurikulum merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Ada pertanyaan lagi sebenarnya yang harus kakak-kakak jawab. Yang jelas kakak, ini di dalam kurikulum merdeka ada 3 karakteristik di dalam kurikulum merdeka, yaitu fokus pada materi esensial, yaitu muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakteristik peserta didik. Jadi materi esensial ini materi yang kira-kira mana yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Tentunya disesuaikan dengan karakteristik peserta didik yang ada di sekolah kakak-kakak sekalian. Kemudian yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter. Yang jelas di dalam karakter ini ada kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Dan terakhir kakak, karakteristik dari kurikulum merdeka yaitu fleksibilitas pembelajaran. Di mana di dalam kurikulum merdeka, kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Nah, ini fleksibel ini silahkan nanti kakak materi apa yang kira-kira cocok di sekolah kakak, ini silahkan fleksibel kakak. Fleksibel seperti apa? Tentunya sekali lagi di awal tentunya untuk melihat mana materi yang kira-kira pas cocok untuk diberikan di sekolah kakak-kakak sebelumnya harus membuat asesmen atau kebutuhan awal peserta didik. Karena kita ketahui bahwa di dalam satu sekolah, di dalam satu kelas tentunya mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Ada yang tentunya hobi dengan sepak bola, ada yang dominan di bola voli, ada yang dominan di atletik. Ini tentunya sangat beragam sekali. Nah, ini tugas kakak-kakak untuk membuat asesmen awal kebutuhan belajar peserta didik. Baik kakak-kakak, untuk yang selanjutnya, ini harusnya didiskusikan lagi, tetapi waktunya tidak cukup kakak-kakak terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di sini disebutkan bahwa Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi maksud dari pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan kebahagiaan setingginya baik sebagai manusia atau sebagai anggota masyarakat. Jadi di dalam kurikulum merdeka ini kakak-kakak setiap pembelajaran diupayakan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat, sehingga ketika anak keluar dari sekolah atau jenjang pendidikan, anak bisa memiliki suatu kompetensi, suatu keahlian yang bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Baik kakak-kakak, untuk moderasi pada malam hari ini sudah selesai, cuma tidak bisa semuanya dilakukan. Contoh di aktivitas 2, aktivitas 3, itunya harus ada beberapa aktivitas yang harus dilakukan. Karena kita keterbatasan waktu, sekali lagi mohon maaf tidak bisa dilaksanakan. Oke, baik kakak-kakak, sampai sini barangkali ada yang mau ditanyakan, ada yang mau disampaikan, atau ada yang menguatkan, silakan kakak-kakak. Ini Pak. Oh shit, man. Ada? Cukup. Oke, baik terkait video pembelajaran kakak. Oh iya ada, silakan. Cukup Pak, izin. Oh cukup. Baik kakak, terkait video pembelajaran untuk gelombang 1 nanti kakak-kakak terakhir tanggal 8 Oktober video itu harus sudah di-upload. Barangkali ada yang sudah membuat video, silakan bisa dikirim. Tapi bagi yang belum, sekali lagi saya hanya mengingatkan,
Itu terakhir tanggal 8 Oktober. Karena nanti video yang kakak-kakak upload di PME di LMS itu nanti akan dibahas pada saat tatap muka, yaitu tanggal 13 sampai tanggal 19. Izin Pak Taswa. Ya, silakan. Penguploadannya itu di sebelah mananya Pak? Coba Kak Heri bisa ini nggak share screen biar nanti sama-sama ditunjukkan. Kalau nggak punya saya dulu, saya tunjukkan ya. Oke, siap Kak. Ditunjukkan Kak. Masih di modul ini ya Kak? Beda dia Kak. Di PMN. Iya, masih di ini. LMS. Masih di LMS Kak. LMS. Oh. Izin Kak, mungkin kawan-kawan banyak ada yang belum tahu. Siap. Lapor Oktober nggak ada ya? Orang bola tuh Senin Selasa. Bentar. Depan habis semester berarti sebenarnya langsung ngambil video pembelajaran pakai HP aja dulu nggak apa-apa. Basket yang gua ambil. Oke. Kalau nggak saya tutup dulu ya kakak-kakak. Nanti ini di luar ini diskusinya. Oke, siapa? Siapa? Oke, Pak. Siapa? Baik kakak-kakak. Oke, baik. Kakak, terima kasih untuk kehadiran malam hari ini. Mudah-mudahan dari kegiatan tatap maya pada malam hari ini ada yang bisa kakak ambil, ada ilmu baru yang bisa kakak ambil, bisa kakak terapkan di dalam kegiatan kakak dalam menjalankan tugas kakak sebagai pendidik. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kakak. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokumentasi. Ya. Tatap maya 6. Ntar saya stop recording dulu. Salah.